seorang Irwan Andi Daeng Baso bisa mengenal Yesus. Akhirnya warga tahu, akhirnya papa diusir dari kampung kita semua, dan akhirnya kita subuh-subuh itu harus berangkat. Ada tentang kesaksian hidupku, bagaimana dulu aku nggak kenal Yesus, sehingga akhirnya mau papa, mama, satu keluarga kita mengenal Yesus. Itu bukannya dengan baju di badan, satu keluarga diusir dari kampung halaman. Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pemuda asal Makassar. Dia boleh dijamah oleh Tuhan Yesus, yang mana orang tuanya sama sekali tidak senang dengan yang namanya kekristenan. Ia begitu fanatik, tapi luar biasa bahwa Tuhan boleh bekerja untuk menjamah mereka, sehingga satu keluarga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah percaya, mereka diusir tinggalkan kampung halaman mereka, tapi mereka tidak peduli karena mereka sudah terlalu meyakini bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi mereka tidak takut. Luar biasa saudara-saudara, semoga kesaksian ini boleh menguatkan dan memberkati kita sekalian. Kita saksikan videonya berikut ini. Keluarga yang nggak mengenal Tuhan, dalam arti bukan hanya nggak mengenal Tuhan, nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi bersyukurnya, ya banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak hal yang terjadi. Aku percaya bahwa aku adalah orang yang dipilih. Aku terlalu yakin mungkin banyak orang yang dipanggil, tapi untuk dipilih belum tentu. Tentang kesaksian hidupku, bagaimana dulu aku nggak kenal Yesus, sehingga akhirnya mau papa, mama, satu keluarga kita mengenal Yesus, itu bukan hal yang mudah. Sampai meresikokan diri kita satu keluarga diusir dari kampung halaman. Kami harus pergi meninggalkan kampung. Papa ini seorang yang, dimulai dari papaku dulu ya. Papaku ini orang yang sangat-sangat tidak suka dengan yang namanya kekristenan. Sampai dia dijuluki dulu itu Saulus sebelum menjadi Paulus. Dan itu membuat orang pada kaget, kok bisa gitu loh. Seorang Irwan Andi Daeng Baso bisa mengenal Yesus secara pribadi. Singkat cerita, berjalannya waktu, Papa tertarik untuk bisa mengenal Yesus itu melalui satu penglihatan. Aku percaya bahwa penglihatan itu bisa Tuhan lakukan dengan caranya Tuhan, terserah Tuhan mau seperti apa kan. Dan bersyukur banget Papa mendapatkan penglihatan itu di saat dia di rumah, di saat dia sangat membenci orang Kristen. Banyak hal yang dia lakukan mendukakan hati Tuhan, yang sangat-sangat luar biasa menyakiti hati Tuhan. Ya karena dia belum kenal Yesus waktu itu kan ya. Pas waktunya papaku mau ibadah setiap subuh dia di agama yang sebelumnya. Sebelum terbangun ada lagi kata-kata itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow. Pas dengerin kata-kata itu, papaku yang ada ya, di mana ini ya? Kok ganggu banget. Dan akhirnya papa ngambil keputusan untuk mencari salah satu pendeta yang ada di Sulawesi. Yang ada di dekat rumah lah tentunya. Waktu itu kami masih tinggal di Makassar. Aku juga bingung kenapa papa mencari pendeta. Jadi ternyata papa itu pernah dengar kata-kata itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan akhirnya papa nyari pendeta yang dekat-dekat situ. Walaupun sebenarnya pendeta pun takut kalau ketemu papa. Takut diapa-apain katanya. Kalau udah ketemu papa itu rata-rata pendeta yang ada di Makassar itu takut diapa-apain lah pokoknya sama papaku, karena memang papaku orangnya sangat strict to the point tentang agama tentunya, dan dia sangat sangat tidak suka yang namanya orang Kristen. Pas dia ambil keputusan untuk datang sama Tuhan, kita semua satu keluarga dibangunin. Dibangunin, ayo bangun semua. Papa dapat penglihatan. Dan akhirnya ambil keputusan untuk
kita harus secepatnya pindah dari harus cepat pergi dari kampung ini. Kalau enggak nanti kita bisa kenapa-kenapa. Dan akhirnya dengan baju di badan, satu keluarga, kami semua memutuskan untuk subuh-subuh untuk pergi. Untuk pergi ke Surabaya. Untuk pindah, ke Jakarta dulu, tepatnya di Bekasi. Setelah itu kami awalnya nggak ditahu warga, tapi akhirnya warga tahu, akhirnya papa diusir dari kampung kita semua, dan akhirnya kita subuh-subuh itu udah harus berangkat. Ada beberapa orang yang tahu, ada yang enggak. Ya, aku lagi bayangin kalau semua tahu pasti akan sangat berabe. Kitanya mungkin banyak hal yang terjadi lah, tapi itulah cara kerjanya Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa banget. Dan akhirnya kami berangkat, diusir semua satu keluarga, mulailah kehidupan. Puji Tuhan, bersyukur banget pada malam hari ini aku bisa ada buat aku pribadi menjadi seorang Kristen itu, which is adalah anak Tuhan, itu bukan sesuatu yang mungkin orang berpikir waktu memilih untuk menjadi seorang Kristen itu kehidupan kita akan baik-baik saja. Tapi bukan aku mau menakut-nakutin ya, jadi orang Kristen tuh hidupnya nanti gak bakalan baik-baik aja, bukan. Tapi aku mau bilang bahwa kehidupan seorang Kristen itu, dia bukan hanya merasakan baik-baik saja, tapi dia akan merasakan damai sejahtera jika dia tahu siapa Tuhannya, dan dia kenal siapa Tuhannya, dan dia intim siapa Tuhan, intim dengan Tuhan. Ini menarik banget. Aku tuh kalau aku boleh cerita dari awal pertama kali aku mengenal Tuhan, aku dari keluarga yang gak mengenal Tuhan. Dalam arti bukan hanya gak mengenal Tuhan, gak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi bersyukurnya, ya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak hal yang terjadi. Aku percaya bahwa aku adalah orang yang dipilih. Aku terlalu yakin mungkin banyak orang yang dipanggil, tapi untuk dipilih belum tentu. So kembali kepada diriku, kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, aku bersyukur banget bisa ada di Miracle TV. Aku bisa sharing. Aku bisa sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang kesaksian hidupku, bagaimana dulu aku gak kenal Yesus, sehingga akhirnya mau mulai masuk tahun 80-an, papa, mama, satu keluarga kita mengenal Yesus itu bukan hal yang mudah. Sampai meresikokan diri kita satu keluarga diusir dari kampung halaman. Kami harus pergi meninggalkan kampung untuk, yaitu tadi, untuk bisa mengenal lebih dalam lagi Yesus itu siapa. Ya, kalau mau ditanya apa yang udah Tuhan lakukan buat kehidupanku, itu luar biasa. Sampai detik ini. Diawali di tahun 80-an. Papa ini seorang yang, dimulai dari papaku dulu ya. Papaku ini orang yang sangat-sangat tidak suka dengan yang namanya kekristenan. Sampai dia dijuluki dulu itu Saulus sebelum menjadi Paulus. Dan itu membuat orang pada kaget, kok bisa gitu. Seorang Irwan Andi Daeng Baso bisa mengenal Yesus secara pribadi. Singkat cerita, berjalannya waktu, Papa tertarik untuk bisa mengenal Yesus itu melalui satu penglihatan. Aku percaya bahwa penglihatan itu bisa Tuhan lakukan dengan caranya Tuhan, terserah Tuhan mau seperti apa kan. Dan bersyukur banget Papa mendapatkan penglihatan itu di saat dia di rumah, di saat dia sangat membenci orang Kristen. Banyak hal yang dia lakukan mendukakan hati Tuhan, yang sangat-sangat luar biasa menyakiti hati Tuhan. Ya karena dia belum kenal Yesus waktu itu kan ya. Dan akhirnya ada satu momen, ya kayak cerita tentang Saulus dijumpai oleh Tuhan di tengah jalan. Di tengah perjalanannya. Kalau papaku lebih kayak dia lagi istirahat, lagi tidur. Malam tiba-tiba ada penglihatan yang dia dapatkan. Yaitu seperti mimpi. Tapi mimpi ini bukan yang kayak, tapi kayak nyata gitu.
Mimpi itu dia jelas banget kelihat ada kedua tangan yang seperti ini. Ya kalau kita pernah melihat ada gambar-gambar stiker ya kayak gini ya. Dan tangan itu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, dia pas dengerin kata-kata itu dia, apa sih ini? Dia kebangun. Nah, apa sih ini? Nggak percaya. Akhirnya dia tidur lagi. Yang kedua kalinya, tangan itu seperti ini lagi. Dan terus ada lagi kata-kata keluar yang halus banget. Ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, masih nggak percaya. Pas waktunya papaku mau ibadah setiap subuh dia di agama yang sebelumnya. Sebelum terbangun, ada lagi kata-kata itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow. Pas didengerin kata-kata itu, papaku yang ada ya, di mana ini ya? Kok ganggu banget. Dan akhirnya papa ngambil keputusan untuk mencari salah satu pendeta yang ada di Sulawesi. Yang ada di dekat rumah lah tentunya. Waktu itu kami masih tinggal di Makassar. Aku juga bingung kenapa papa mencari pendeta. Jadi ternyata papa itu pernah dengar kata-kata itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan akhirnya papa nyari pendeta yang dekat-dekat situ. Walaupun sebenarnya pendeta pun takut kalau ketemu papa. Takut diapa-apain katanya. Kalau udah ketemu papa itu rata-rata pendeta yang ada di Makassar itu takut diapa-apain lah pokoknya sama papaku. Karena memang papaku orangnya sangat strict to the point tentang agama tentunya. Dan dia sangat sangat tidak suka yang namanya orang Kristen. Nah, akhirnya papaku nanya, aku boleh tahu nggak ada di Alkitab manakah akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Waktu ditanyain tentang itu, pendetanya kaget. Ini mau nanya aku, nanyanya tiba-tiba begini ya, ada apa? Dijelasin lah. Setelah dijelasin, akhirnya papaku ngerti, papaku nangis. Papaku nangis, terus papaku bilang, oh seperti ini ya, Tuhan tuh pilih aku mungkin ya. Sampai ngomong kayak gitu. Terima kasih untuk ayatnya. Bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dia awalnya dia cuma dengar kata-kata akulah jalan kebenaran hidup. Dia tidak dengar ada kata-kata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pas dengerin kata-kata itu, baca ayat ini, papaku langsung, oh ya aku harus datang sama Tuhan. Pas dia ambil keputusan untuk datang sama Tuhan, kita semua satu keluarga dibangunin. Dibangunin, ayo bangun semua. Papa dapat penglihatan. Aku masih kecil waktu itu, karena waktu itu masih kecil banget ya, masih kecil banget, itu tahun 83, 84 lah. Dan akhirnya ambil keputusan untuk kita harus secepatnya pindah dari harus cepat pergi dari kampung ini. Kalau enggak nanti kita bisa kenapa-kenapa. Dan akhirnya dengan baju di badan, satu keluarga, kami semua memutuskan untuk subuh-subuh untuk pergi. Untuk pergi ke Surabaya. Untuk pindah, ke Jakarta dulu, tepatnya di Bekasi. Setelah itu kami awalnya nggak ditahu warga, tapi akhirnya warga tahu, akhirnya papa diusir dari kampung kita semua, dan akhirnya kita subuh-subuh itu harus berangkat. Ada beberapa orang yang tahu, ada yang enggak. Ya, aku lagi bayangin kalau semua tahu pasti akan sangat berabe. Kitanya mungkin banyak hal yang terjadi lah, tapi itulah cara kerjanya Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa banget. Dan akhirnya kami berangkat, diusir semua satu keluarga. Mulai kehidupan di Jakarta, di Bekasi cuma beberapa lama, habis itu kami ke Surabaya. Di Surabaya tekanan hidup makin luar biasa, karena awal-awal aku berpikir, kita semua berkeluarga berpikir ikut Tuhan itu adalah pasti akan diberkati. Ternyata kalau film-film bilang tidak semudah itu, Ferguson. Butuh keluargaku ambil
ambil sikap untuk intim sama Tuhan, sehingga kita pun akan diberkati. Berjalannya waktu, aku pikir ikut Tuhan itu enak, dapat berkat, dapat materi, dapat semuanya apa yang aku inginkan. Tapi ternyata kenyataannya malah kepahitan-kepahitan yang kami dapat. Bukan apa ya, bukan malah bukan dari orang yang kita sebelum agama sebelumnya. Malah dapat kepahitannya itu dari orang yang seagama dengan kita, Kristen saat itu. Dan itu membuat kami kayak, kok malah kayak gini sih? Kok malah kayak hidupnya kok kayak gini? Dan itu membuat akhirnya aku ambil keputusan untuk ke Jakarta. Dari Jakarta itu tahun 99 ke 2000, aku ajak papa mama. Nah, dari situ tuh aku dan keluarga kembali menyangkal Tuhan, kembali ke agama yang sebelumnya. Wow, perjalanan yang panjang ya. Ya karena gitu, karena waktu itu kita hanya mau mengenal Yesus itu hanya sebatas diberkati. Nah, ini membuat aku dan keluarga aku ngerasa kayak, ya ikut Tuhannya harus diberkati, pasti punya ini, pasti punya itu. Ternyata perjalanannya enggak. Karena apa? Karena aku sama keluarga aku itu cuma mikirnya materi, uang, berkat itu. Dan akhirnya Tuhan pun nggak mau, Tuhan pasti nggak bakalan berkati. Kepahitan banyak terjadi. Dan akhirnya aku orang yang pertama pribadi memutuskan untuk kembali menjadi seorang muslim. Itu membuat aku berpikir, sama aja agama sebelumnya juga. Jadi akhirnya kami tahun 2001 lah ya, aku memutuskan kembali ke agamaku yang sebelumnya. Karena apa? Karena itu tadi, dengan alasan materi, kita merasa nggak diberkati. Dan akhirnya aku kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan ribuan orang di dalam rumah ibadah. Aku nangis waktu itu. Aku nangisnya bukan karena apa, tapi aku nangisnya itu karena kenapa aku lakukan ini ya. Aku sadar aku itu melakukan sebuah kesalahan mungkin waktu itu. Dan akhirnya ini aku ya, secara pribadi aku ya. Dan akhirnya aku berjalannya waktu, aku kembali menjadi orang yang nggak mau kenal Yesus karena mikirnya cuma sebatas materi dan berkat. Akhirnya aku aktif banget di agamaku yang waktu itu. Dan ada satu momen setelah 2 tahun berlalu sampai masuk ke tahun 2003 lah ya, 2003. Aku ngerasain waktu itu ngejalaninnya diberkati banget. Materi dapat, semuanya dapat, diberkati secara materi. Tapi nggak bisa dibohongi, damai sejahtera itu sepertinya itu nggak ada. Was-was, khawatir berlebihan. Tapi ada semua, punya semuanya. Akhirnya ada satu waktu teman aku bilang gini, Ilham, dia bahasa Jakarta gitu lah ya, buat lo, dia bilang, lo kan pernah jadi orang Kristen. Gue mau nanya dong, lu jawab ya. Katanya orang Kristen itu, apa namanya, Tuhannya itu Yesus adalah juru selamat. Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang luar biasa yang mempunyai segala-galanya. Tapi kenapa ya seorang Tuhan yang katanya Tuhan yang luar biasa itu lahirnya di kandang domba. Lahirnya di tempat ya hewan untuk makan, untuk PAB di situ untuk kenapa? Pas dia ngeluarin kata-kata itu aku tuh nangis. Gak tahu kenapa aku nangis. Aku nggak marah sama dia juga, tapi
Hati kecilku itu hancur banget. Aku tuh merasa hancur banget. Cuma bilang gini, oh ternyata setelah dikatakan itu aku jalan pulang ke rumah. Di sepanjang jalan itu aku berpikirnya gini, Tuhan lakukan itu karena dia mengasihi aku dan kita semua. Tuhan mau merendahkan dirinya, seorang Tuhan yang luar biasa, pemilik semesta alam. Kalau dia Tuhan, dia bisa aja milih untuk cari hotel yang berbintang 5 kalau zaman sekarang ya mungkin ya. Kalau dulu mungkin rumah yang bagus. Dan dia bisa kali untuk kalau bahasa sekarang kayak ini orang ya, tatap mata saya, tek, kamu mau aku harus nginap di rumah kamu. Bisa aja dia lakukan hal-hal seperti itu. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Aku belajar di situ, aku ngeliat bahwa dia tuh mau jadi contohan buat aku. Seorang Yesus mau bilang kalau mau selamat bukan tentang berkatnya, bukan tentang materinya. Aku Tuhan yang lahir di kandang domba adalah aku lahir di kandang domba. Kenapa kamu Ilham? Kenapa kamu nggak mau apa? Kenapa kamu nggak mau jadi orang yang mau merendahkan hati untuk hidup ya apa adanya aja. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Aku langsung ngerasa hancur. Aku minta ampun sama Tuhan. Sepanjang perjalanan aku nangis. Ketemu saudara-saudaraku, aku ngomong orang tuaku, mereka semua nggak ada yang mau terima. Karena mereka udah nyaman dengan apa yang mereka dapat. Tapi akhirnya aku yang ambil keputusan, enggak, aku mau kembali. Aku tahu kesalahan yang aku buat ini, Tuhan akan mengampuninya asal aku tulus. Dari hal ini aku belajar melihat bahwa Tuhan sudah lakukan bagiannya dia. Untuk apa? Untuk mau memberikan yang terbaik melalui hidupnya, dia selamatkan aku. Tuhan berkorban banyak banget. Lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Adakah Tuhan yang seperti itu? Enggak ada. Dan itu yang membuat aku kembali ambil keputusan untuk aku mau kembali ke Tuhan. Aku mau kembali dekat sama Tuhan. Dan aku ngomong sama keluarga yang ada yang marah, ada yang gak terima. Mereka merasa kayak, lah kan kamu yang minta kita balik semuanya. Kamu yang gini-gini. Wow, itu aku ngerasa kayak, ya sampai keluarga aku pun sekarang gak support aku. Kenapa Tuhan? Dan akhirnya aku cuma Tuhan baik banget. Aku jadi ngelihat waktu Tuhan jadi contohan buat murid-muridnya. Aku melakukan itu. Aku jadi contohan buat keluarga aku. Aku mengasihi keluarga aku. Aku ngomong ke mereka. Bukan hanya sebatas ngomong bukain Alkitab, tapi aku jadi contohan yang baik buat mereka. Bukan hanya sebatas baik, tapi benar. Akhirnya mereka bisa melihat gaya hidupku yang gak jadi ilham yang pingin maunya mewah aja, tapi ilham yang sederhana, yang benar, yang mau menyenangkan hati. Dan akhirnya mereka pelan-pelan satu-satu kembali. Apa sampai sini selesai? Enggak. Sangat tidak. Kalau waktu itu aku mengukur Tuhan itu hanya sebatas waktu aku pindah menjadi orang Kristen, aku mengukur Tuhan itu hanya sebatas pindah agama dan diberkati. Tapi waktu aku udah mulai kembali lagi ke Tuhan, ini yang menarik nih. Aku malah merasa kayak paling ngerti dan akhirnya jadi seorang yang sombong rohani. Aku merasa aku pelayanan di mana-mana. Masuk tahun 2005,
Aku pikir aku udah beri yang terbaik buat Tuhan. Ternyata enggak. Aku nggak beri yang terbaik buat Tuhan. Ini ada satu lagu. Lagunya ini bagus banget. Lagunya waktu aku denger lagu ini, aku pikir aku tuh udah kasih yang terbaik buat Tuhan. Dengan pelayanan aku, dengan kegiatan aku dalam ministry pelayanan. Tapi ternyata enggak. Sebenarnya kalau mau dibalik, lagu ini tuh yang nyanyi bukan kita, tapi Tuhan ke kita. Karena dia udah berikan yang terbaik. Segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap raganya. Harusnya yang nyanyi lagu ini tuh Tuhan ke kita, bukan kita ke Tuhan. Karena kadang kita itu gak kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita kasih sisa-sisa buat Tuhan. Aku pun melakukan itu. Aku kasih sisa-sisa buat Tuhan. Aku pikir aku lakukan yang terbaik. Salah satu aku jadi sombong rohani, berarti aku kasih sisa-sisa buat Tuhan. Makanya harusnya nyanyi lagu ini tuh Tuhan ke kita. Dia nyanyi seperti ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Dia udah kasih yang terbaik segenap hati, segenap jiwa. Kenapa tadi aku bilang aku tuh sombong rohani? Setelah aku menjadi orang Kristen kembali, aku aktif pelayanan. Aku ikut salah satu reality show namanya Indonesian Idol di tahun 2006. Aku bersyukur aku nggak juara. Kalau aku juara mungkin aku bakalan makin sombong kali. Puji Tuhan aku ada sampai di 6 besar babak spektakuler. Itu semua karena Tuhan. Sampai beberapa kali aku itu bilang sama Tuhan, Tuhan, suaraku biasa aja dibandingkan yang lain. Tapi aku mau berjuang Tuhan. Masuk 300, masuk berapa besar ya waktu itu ya? Ya dari totalnya itu ada sekitar 300.000 orang yang daftar di Indonesian Idol. Aku bisa masuk 6 besar itu apakah bukan karena Tuhan? Aku mikir gitu. Dan akhirnya aku bilang, Tuhan, aku udah masuk 300 nih. Wih, masuk lagi 30 besar. Masuk lagi 15 besar. Masuk lagi 12 besar. Masuk sampai 6 besar. Aku bilang, kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Aku ini, maksudnya aku percaya itu karena Tuhan. Tapi kesombonganku yang membuat aku jatuh. Setelah keluar Indonesian Idol. Nah, waktu di Indonesian Idol sebenarnya aku pun percaya banget kalau Tuhan tuh berikan kekuatan dengan apa? Kalau dulu di zaman kita 2006 beda banget sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang banyak banget tempat untuk kita bisa bereksplorasi. Contoh sosial media, ya ini kayak sekarang ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter. Kalau zaman dulu belum ada. Mungkin dulu Facebook ada kali ya, Friendster. Kalau zaman sekarang sangat mungkin orang gampang bisa dilihat gitu. Tapi zaman dulu emang harus benar-benar berjuang. Nah, aku sadar kalau itu tuh karena Tuhan, tapi aku juga sadar kalau ini karena perjuanganku dan akhirnya aku menjadi seorang yang sombong rohani. Orang yang banyak menipu Tuhan, jadi orang Kristen ya, aku dulu jadi orang Kristen, begini ya, nipu Tuhan, dalam arti dalam pelayananku, kenal dunia malam, tapi bukan berarti aku bilang dunia artis itu nggak benar semuanya, bukan ya, tergantung orangnya. Dunia selebriti itu hancur tergantung orangnya, bukan dunia selebritinya, orangnya ya. Aku termasuk waktu itu orang yang nggak benar gitu. Kenal Yesus tapi semuanya sebatas kenal. Dan akhirnya aku jatuh. Kenal dunia malam, mabok-mabokan, punya uang sendiri. Bayangin aku dalam seminggu itu nyanyi bisa 4 kali. Aku dalam seminggu itu bisa pegang duit itu 60 sampai 70 juta. Zaman 2006-2007. Coba bayangan zaman segitu umur aku masih 21 tahun. Masih pengen happy-happy.
terjatuh-jatuhnya. Dalam arti apa? Materi aku dapat, kekayaan harta aku dapat, tapi mentalku bobrok. Karakter Kristus nggak ada sama sekali. Walaupun aku tetap ngomong, Yesus juru selamatku. Mengenal Yesus hanya sebatas Yesus juru selamat. Tapi aku nggak melakukan keselamatan itu. Nggak mengerjakan keselamatan yang Rasul Paulus bilang. Malam KKR, kalau aku diundang gereja, malam KKR, tengah malamnya cari perempuan untuk aku bisa tidur bareng. Maaf, aku nggak malu untuk bercerita tentang ini karena aku pingin iblis dipermalukan. Aku nggak malu. Malam aku nyembah Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu sambil menyembah Tuhan. Habis gitu tengah malamnya aku cari kepuasan pribadi. Bertahun-tahun aku jalanin itu, hancur banget aku. Aku bilang, ya aku bersyukur ya sekarang ya. Aku sampai berpikir gini, coba dulu waktu itu aku naik pesawat terus aku jatuh gitu. Karena emang setiap seminggu aku bisa 3-4 kali ke daerah-daerah. Mau di pedalaman, mau di daerah mana aku nyanyi bawa nama idol tapi pelayanan. Coba aku dulu mati gitu ya, maksudnya naik pesawat jatuh mungkin aku nggak ada di tempat yang seharusnya Tuhan rindukan aku ada. Tapi gitulah cara kerjanya Tuhan. Jalannya waktu, aku ya tadi aku bilang aku narkoba, aku main perempuan, aku nipu sana, nipu sini. Hancur banget. Itu aku lakukan bertahun-tahun. Aku hidup ini. Aku menjadi orang yang sombong. Diundang kalau nggak dibayarnya 10 juta ke atas nggak mau. Ilham idol. Aku lupa bahwa idol yang aku dapat itu dari Tuhan. Sehingga ada satu momen sebenarnya, ini aku mundur sedikit waktu zaman idol, aku tuh sering banget pakai kalung salib. Karena kalung salib aku itu, kalau zaman dulu ya, beda sama sekarang ya. Untuk pakai kalung salib itu susah banget. Nanti dibilang lah, yang nonton kan mayoritas. Nanti vote-nya jadi kurang. Tapi karena aku berpikir ini aku bisa masuk karena Tuhan, di panggung, di bawah panggung aku tuh nggak dibolehin pakai. Tapi emang aku taruh salibnya di sini. Tapi pas udah naik di atas panggung, udah tinggal dihitung countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1, on air. Salibnya aku keluarin. Di situ aku cuma mau bilang bahwa aku ada semua karena Tuhan. Biar mungkin orang nggak dengerin aku ngomong kesaksian kayak gini, tapi orang bisa lihat, oh ini anak Tuhan. Kita support dia, kita dukung dia, kita doain dia. Itu yang aku rindukan dulu. Itu aku dulu, maksudnya itu hal-hal yang aku lakukan dulu waktu aku dilarang-larang ya. Karena mayoritas lah katanya ngomongnya. Tapi ya, I don't care, aku nggak peduli waktu itu. Ya berjalannya waktu aku hidupin hidup yang, aduh, parah banget. Bertahun-tahun aku menjadi orang ilham yang palsu, tapi orang Kristen. Ilham yang menipu sana sini, tapi orang Kristen. Ilham yang tidur sama cewek sana sini, tapi orang Kristen. Ilham yang narkoba, apa aja aku konsumsi narkoba, tapi orang Kristen. Akunya ya. Bersembunyi di balik agama Kristen. So mungkin buat kita semua sini yang lagi nonton. Agama gak nyelamatin kita. Yang nyelamatin kita itu Yesus Kristus. Aku bersyukur bisa kesaksian di Miracle TV. Thank you banget Bro Frankie untuk waktu yang diberikan buat aku. Aku bersyukur kenapa aku bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupanku. Ilham yang dulunya mau kenal Yesus, nyangkal Yesus, kembali lagi kenal Yesus, mempermainkan Yesus. Dan sekarang aku bisa duduk di sini, kesaksian tentang kebaikan Tuhan, aku ngerasa kayak sebenarnya aku gak layak. Tapi aku tahu banget, aku butuh sampaikan ini kesaksian hidup aku waktu aku mengenal Yesus. Karena jujur pribadi aku kurang tertarik sebenarnya untuk bercerita tentang aku dulu dari agama seberang. Agama seberang itu kurang, lebih bagus agama yang sekarang enggak. Karena buat aku nggak pernah bagus banget yang Bro Frankie bilang tentang agama, kita nggak boleh menjelekkan. No. Jangan, itu pribadi kita masing-masing. Kita lakukan aja bagian kita di agama kita, menyenangkan hati Tuhan kita. Aku beberapa kali diundang untuk ngomongin tentang
coba dong cerita tentang agama kamu sebelumnya. Bedakan sama agama yang sekarang. Aku langsung tolak mentah-mentah. Karena aku bilang bukan soal tentang pindah agama. Makanya aku itu kurang, enggak, maksudnya enggak, bukan tipe orang yang sangat mes sama kalau kita lihat ada orang yang dari Islam pindah Kristen terus wah luar biasa malaikat bersorak-sorai. Aku bukan tipe orang yang wah luar, aku tipenya ya udah kita lihat, kita doakan dia. Karena waktu kita menjadi orang Kristen itu butuh melakukan sesuatu, bukan stop sampai jadi orang Kristen, enggak. Kita butuh lakukan bagian kita untuk senangkan hati Tuhan dengan apa? Mengerjakan keselamatan kita. Kalau enggak nanti stop di cuma dikenal Yesus doang, enggak intim sama Tuhan. Itu yang aku lakukan dulu. Dan bersyukurnya akhirnya aku 2018 masuk 2019 aku bertemu dengan kawan lamaku namanya Guntur Simbolon. Setelah itu bertemu dengan Regina Ivanova, dia pemenang Idol. Ada Noella juga, Noella Indonesian Idol. Terus ada beberapa Rahman Sinambela. Aku diajak gabung di Bekasi Gospel Project. Nah, itu menarik banget. Nah, sebelum aku lanjut ke Bekasi Gospel Project ini bukan band rohani ya, tapi ini komunitas. Aku mundur sedikit bagaimana Tuhan itu luar biasa kasih penglihatan ke Papa tentang akulah jalan dan kebenaran. Dan akhirnya aku baru nyambung gitu loh, bahwa waktu masuk aku ikut Bible study bersama anak-anak Bekasi Gospel Project, aku baru sadar ternyata papaku dulu pernah buat lagu judulnya Akulah Jalan dan Kebenaran. Dan itu membuat aku mengenal Yesus itu bukan hanya sebatas baik, tapi harus benar. Mungkin saudara-saudara pernah dengar lagunya, aku akan nyanyikan langsung live di sini. Judulnya Akulah Jalan dan Kebenaran. Ini salah satu lagu yang papaku ciptakan dan aku sempurnakan. Lagu yang udah lumayan lama, dan lagu ini bersyukur banyak memberkati banyak orang. Apalagi khususnya buat saudara-saudara kita yang dari seberang yang mau mengenal Yesus. Ya, ini lagu itu tercipta sebenarnya waktu Papa menerima Tuhan. Dan dinyanyikan tahun 80-an. Dan akhirnya baru kemarin sekitar 2 bulan yang lalu aku rilis dalam bentuk single bersama saudariku. Dan di situ aku bernyanyi berdua, duet ya. Dan aku bersyukur banget banyak respon dari brother sister atau saudara-saudaraku melihat bahwa ini lagu sangat luar biasa impactful buat banyak orang. Benar banget bahwa jalan dan kebenaran hanya ada dalam Yesus Tuhan. Gak ada dari tempat lain. Kita boleh buka kitab suci semua yang ada. Hanya Yesus yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran. So lagu ini sangat mengimpactful banyak orang. Dan kalau nanti mau lihat bisa langsung ke YouTube channelnya SMP ya, atau enggak channelku bisa lihat langsung aku akustik nyanyi lagu itu full. Dan semoga jadi berkat buat kita semuanya. Judul Akulah Jalan dan Kebenaran. Nah, aku berlanjut waktu aku ngambil keputusan untuk mau intim sama Tuhan. Di dalam kehancuran aku yang merasa paling keren, paling hebat, aku ngeliat ada beberapa pribadi yang luar biasa. Ada namanya Regina, ada namanya Guntur, ada namanya Noella. Orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang sangat famous, terkenal, tapi mereka mau merendahkan hati mereka. Meninggalkan masa lalu mereka juga punya masa lalu yang gak oke sebenarnya. Tapi karena mereka mau intim sama Tuhan. Dan akhirnya aku diajak lah ikut Bekasi Gospel Project. Yang tepatnya Bekasi lah, kalau udah tahu Bekasi ya. Kebetulan aku juga tinggal di Bekasi, di daerah Harapan Indah. Kalau ada yang di sini tinggal di Harapan Indah, mungkin Bekasi boleh kapan-kapan kita ketemu ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya aku ikut mereka, kita pelayanan kemana-mana. Dan ada satu momen yang Guntur mengajak aku, Bro Ilham mau gak ikut Bible study? Aku pikir Bible study ini apa ya? Jadi pendeta kah? Ngerti kayak sekolah teologi gitu kah? Ternyata bukan. Di Bible study ini tuh aku ngelihat bahwa bukan hanya sebatas pengenalan akan Tuhan yang kita
tahu siapa itu Yesus, sejarahnya dia, tapi benar-benar hubungan pribadi kita, hubungan pribadi aku sama Tuhan itu makin mesra, makin intim. Ada intimacy di situ, ada kedekatan, bukan hanya sebatas dekat, tapi intim sama Tuhan. Itu yang membuat aku melihat Bible study ini, wow, luar biasa. Karakterku pelan-pelan diubahkan, ilham yang penipu, ilham yang sombong, ilham itu aku juga bingung, nggak tahu cara kerjanya Tuhan melalui Bible study ini. Ada berapa fase yang aku lewatin. Aku sampai mikir gini, Bible study ini ada bayar nggak sih? Atau Bible study ini nanti harus jadi pendeta nggak sih? Ternyata bukan masalah tentang jadi pendeta, tapi tentang bagaimana aku pribadi makin intim sama Tuhan. Aku melihat bahwa bukan aku bilang jadi pendeta itu nggak penting ya. Panggilannya orang beda-beda. Dan aku lihat di Bible study ini gak harus jadi pendeta kamu bisa menginjil. Gak harus jadi seorang misionaris kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Gak harus jadi seorang worship leader kamu bisa jadi berkat buat keluargamu. Gak harus jadi seorang yang aktif di gereja. Tapi pribadimu dulu intim sama Tuhan. Dan akhirnya di Bible study ini aku diajarkan bagaimana aku pribadi intim sama Tuhan dan mengenal Yesus. Karena firman Tuhan juga bilang, aku sadari bahwa Matius bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dia nggak bilang pergilah sekolah teologi dulu ya, yang pintar dulu kau ya, harus ngerti firman Tuhan dari A sampai Z baru kamu. No, bukan tentang itu. Tapi kitanya dulu nih, benar-benar mau nggak punya hidup murid. Kenapa firman Tuhan itu bilang gitu? Karena dia nggak bilang sekolah teologi dulu, nggak. Dia bilang pergilah jadikanlah bangsa murid. Kenapa? Karena Tuhan udah dilihat jadi contohan buat murid-muridnya yang lain. Jadi murid-muridnya yang lain tuh jadikan Tuhan tuh contohan sehingga mereka bisa bercerita tentang Tuhan dan mereka bisa melakukan mujizat yang sama seperti firman Tuhan bilang. Kamu akan melakukan lebih daripada yang aku lakukan. Ini buat aku itu ngeliat bahwa oh iya ya. Tapi jangan salah insight ya buat saudara-saudaraku yang lagi nonton di YouTube YouTube sini The Miracle of Life TV ini. Jangan salah insight, oh berarti aku nggak ini dong, aku nggak mau jadi pendeta. Bukan itu, mau jadi pendeta silakan. Tapi jangan sampai kita pingin dilihat rohani supaya untuk diakui, karena aku juga dulu gitu. Karena sesungguhnya adalah kerohanian seseorang itu nggak bisa dilihat di atas panggung, nggak bisa dilihat di atas mimbar. Aku selalu bilang aku punya komunitas namanya GIF, komunitas TikTok. Di TikTok itu bersyukur banget udah banyak banget yang dibaptis, banyak banget yang dekat. Ada beberapa yang udah masuk di Zoom ini. Aku selalu bilang sama mereka bahwa kerohanian seseorang itu kita nggak bisa ngelihat di atas panggung. Di saat dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, khotbahnya luar biasa. Dia pelayanan di gereja, dia jadi jemaat yang menyembah, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, bukan. Tapi kerohanian seseorang itu akan terlihat waktu di kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana mau cari tahu dia rohani apa tidak? Kalau dia berkeluarga, tanya anaknya, dia di rumah seperti apa. Kalau dia punya suami, tanya suaminya, dia istrinya gimana sih di rumah, istrimu gimana? Kalau dia punya istri, tanya, kalau dia punya suami, tanya istrinya. Dia gimana sih di rumah? Apakah di gereja doang dia haleluya sampai rumah haleluya. Jadi kerohanian seseorang itu nggak bisa terlihat di atas mimbar. Karena aku dulu kayak gitu, aku berpikir ya rohani aku ya di atas mimbar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya aku jadi manusia duniawi aja udah kan minggu doang. Aduh itu salah banget. Di Bible study bantu aku banget untuk bisa melihat bahwa yes bener banget. Aku harus intim sama Tuhan dan aku harus rohani di kehidupanku setiap hari. Melalui perkataanku, melalui tindakan aku. That's why untuk parentingku juga, keluarga aku, istriku. Jangan sampai menjadi suami yang egois, mikirin diri sendiri. Ya udah tugas istri kan ngurus anak di rumah, aku cari duit. No, tugas istri, tugas suami juga. Mandiin anak, cuci piring, cuci pakaian, apapun itu yang bisa dilakukan, lakukan bareng-bareng sama istri. Jadi nggak ada lagi mikir, oh kita cari duit. Enggak, no. Namanya juga dua jadi satu. Ini buat brother sister saudara aku yang udah menikah. Hilangkan pemikiran istri di rumah kita nyari duit. No. Kita lakukan bagian kita juga menjadi seorang suami. Aku bersyukur di Bible study itu bantu.
Dan berjalannya waktu, kenal Noella, kenal Gina, kita bernyanyi di mana-mana. Akhirnya aku memutuskan untuk Bible study, dan puji Tuhan akhirnya aku dibaptis lahir baru untuk benar-benar menjadi orang yang sampai menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai saat ini aku pun masih belajar, terus belajar untuk mau senangkan hati Tuhan melalui kehidupan aku di parentingku, di kehidupan keluargaku, di tetanggaku, dimanapun aku berada. Jadi jangan sampai nanti aku jadi orang yang sebatas orang yang Kristen tahu Tuhan doang, tapi gak menghidupi firman Tuhan. That's why aku selalu bilang sama teman-teman, brother sisterku yang ada di komunitas Gift TikTok, itu aku bilang bahwa please jangan jadi orang Kristen yang cuma tahu Yesus itu cuma sebatas Yesus doang. Kita butuh intim sama Yesus. Kita butuh kenal Yesus itu siapa. Kita butuh dalam sama dia. Sehingga masalah boleh terjadi. Ini ada note yang menarik yang aku bisa bagikan buat semua yang ada yang lagi nonton. Yang ada nonton di Miracle TV ini. Tuhan itu tidak tertarik merubah keadaan kita. Aku ulang. Tuhan sangat tidak tertarik merubah keadaan kita. Tapi Tuhan jauh lebih tertarik merubah karakter kita. Karena waktu keadaan yang gak baik terjadi, kalau kita punya karakter yang menyenangkan hati Tuhan, karakter Kristus, apapun keadaannya, kita tahu kita berjalan bersama Yesus, kita akan selalu aman. Karena kita tahu kita berjalan bersama orang, bersama Yesus yang punya semua kehidupan. Jadi yang Tuhan mau pertama yang diubahkan adalah karakter. Sampai detik ini aku terus berjuang. Sampai detik ini aku terus belajar menjadi suami yang baik buat anak istri. Menjadi seorang adik yang baik buat kakak-kakak. Menjadi seorang yang di sekitar tetangga yang baik buat orang di sekitar. Bukan hanya sebatas baik, tapi benar. Karena baik belum tentu benar, tapi benar udah pasti baik. Bible study sangat membantu aku, sehingga akhirnya aku sekarang terus belajar. Dan perbedaannya dulu sama sekarang, Ilham yang sekarang lebih menjadi Ilham yang benar-benar gak mikirin diri sendiri. Tapi bagaimana bisa membantu hidup orang lain bisa mengenal Yesus melalui hidupku. Bukan hanya sebatas ngomong doang jago firman Tuhan. Makanya aku kan orang yang salah satu aktif main di sosial media ya. Makanya aku kalau udah ketemu orang-orang yang ngomong debat tentang agama, oh ini agama ini begini, oh ini sih ini begini, aku paling malas. Aku cuma bilang kehidupan rohani kamu gimana? Cuma aku ngomong tentang Yesus, aku bisa jelasin tentang Yesus seperti apa, tentang agama sebelumnya seperti apa bisa, tapi apakah itu membuat Tuhan senang? Tidak. Yang Tuhan senang adalah aku lakukan bagianku, nyenengin hati Tuhan, bantu hidup orang bisa mengenal Yesus juga, tanpa membanding-bandingkan dengan agama yang sebelumnya. Biar Roh Kudus yang bekerja, yang penting aku udah lakukan bagianku. Buat saudara-saudaraku di sini mungkin yang lagi berjuang, buat keluarga kamu yang mungkin belum kenal Yesus, percaya deh firman Tuhan. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga pasti diselamatkan. Butuh waktu, jangan buru-buru. Lakukan dengan contohan yang nyata, mengasihi dengan tulus. Kamu yang jarang mungkin telepon orang tuamu, kasihi dia kalau mungkin jarak jauh. Peluk kalau dekat rumah, kasih waktu buat orang tua, kasih waktu buat anak, jangan terlalu sibuk sama diri sendiri. Akhirnya kita nggak jadi orang Kristen yang jadi contoh. Kan Tuhan mau kita semua jadi orang Kristen yang jadi contoh, dan akhirnya orang bisa mengenal Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Akan ada nggak oke-nya nggak kehidupan aku pribadi? Mungkin ada up and down, Tapi itu tadi, Tuhan itu lebih tertarik merubah karakter kita daripada keadaan kita. Keadaan boleh apapun terjadi, terserah lah. Tapi kalau udah Tuhan, kayak lagu ini ya. Lagu ini bagus banget nih. Ya, jadi biarlah suka-suka Tuhan aja. Penting kita sebagai orang Kristen melakukan bagian kita untuk nyenengin hati Tuhan. Jangan sibuk jadi orang Kristen yang merasa paling ngerti, merasa paling tahu melalui mulut kita. Tapi jadilah orang Kristen yang benar-benar menjadi contohan yang nyata melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang bisa melihat Yesus, dan akhirnya firman Tuhan yang pergilah jadikanlah bangsa muridku, itu benar-benar terjadi. Bukan pergi ke pedalaman atau kemana-mana, enggak. Melalui ini pun kita bisa jadi berkat buat orang banyak, dan akhirnya orang bisa mengenal Yesus. Karena aku terlalu yakin hadirat Tuhan ada hari ini, malam hari ini. Dan aku terlalu yakin Roh Kudus lagi bekerja. Mungkin kamu yang lagi sedang lemah, mungkin kamu yang lagi sedang di persimpangan. It's okay. Malah aku malah senang kalau kita ada dalam persimpangan. Dalam persimpangan itu kita akan bertanya-tanya.
Kalau kamu merasa lemah, merasa aku nggak tahu mau ngapain, datang sama Yesus. Punya komunitas, itu sangat membantu. Gereja terlalu menyakiti aku, orang-orang Kristen terlalu, no, 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 no. Akan ada fase-fase di mana mungkin orang akan menyakiti kita. Tapi waktu kita tahu tujuan kita untuk menyenangin hati Tuhan, Tuhan bisa balikan itu menjadi sukacita. Kamu yang mungkin dalam keadaan udah gak tahu mau ngapain lagi, jangan kemana-mana. Sering-sering baca firman, saat teduh, baca Alkitab, dengerin video-video seperti ini, video khotbah, itu akan sangat membantu kita gak kehabisan bensin. Kita makin intim lagi sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Jadi yuk kita jadi orang Kristen yang jadi contohan yang nyata buat orang banyak. Jangan jadi egois. Bantu hidup orang mengenal Yesus. Nggak usah jauh-jauh. Keluarga kita aja dulu. Anak kita, saudara kita. Karena kekristenan itu bukan soal bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang keren di mata dunia. No, no, no. Yang paling penting, yang sedikit aja dulu. Keluarga kita aja dulu yang paling penting. Setelah keluarga kita, baru kita bisa keluar untuk menyenangkan hati Tuhan dan bantu hidup orang lain. Kalau di keluarga kita sendiri pun kita gagal, aku nggak yakin kita bisa melayani di luar sana. Luar biasa kesaksian Bapak ini, luar biasa. Semoga dapat menguatkan, memberkati kita, sehingga kita semakin semangat di dalam Tuhan. Tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena saudara yang percaya kepada Yesus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.